Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam prestasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Astrid Serafina Margareta, Saya Zidan Alaki. Saya Alzafran Davin. Saya Reka Ahmad Maulana. Saya Dadi Ilham Ahmadian. akan menjelaskan materi terkait komponen-komponen dari rel kereta api. Itulah komponen pada jalan rel. Yang pertama ada namanya balas. Balas merupakan bagian dari badan jalan kereta api, tempat penempatan bantalan rel. Ditempatkan di antara di bawah dan di sekitar jalur hingga drainase di kanan kiri. Fungsi dari balas yaitu yang pertama, meneruskan dan menyebarkan beban dari bantalan ke tanah dasar. Yang kedua, yaitu mengkokohkan kedudukan pada bantalan. Yang ketiga, meredam getaran pada saat sarana atau kereta api lewat. Kemudian yang keempat, meloloskan air hujan sehingga tidak terjadi genangan di sekitar balas dan jalan rel. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi balas yang layak dan juga balas yang tidak layak. Di sini balas layak dapat diidentifikasi dengan balasnya yang bersudut, kemudian bergradasi yang sama, kemudian bentuknya tidak pipih, dan juga teksturnya keras. Berbeda dengan balas yang satu ini. Balas ini tidak bersudut, kemudian bentuknya pipih, kemudian teksturnya lunak. Jadi ini tidak layak untuk digunakan sebagai balas. Seperti yang kalian ketahui, di sini terdapat sebuah kancing yang mengikat antara rel dengan bantalan rel, atau biasa kita sebut dengan penambat rel. Penambat rel itu sendiri adalah pengikat rel ke bantalan rel kereta api. Penambat rel terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penambat rel kaku dan penambat rel elastis. Jenis penambat kaku biasanya terdiri dari paku rel, mur, baut, atau menggunakan tirpon yang dipasang menggunakan pelat landas. Umumnya, penambat kaku ini digunakan pada jalur kereta api tua, baik yang masih aktif maupun tidak aktif. Karakteristik dari penambat kaku selalu dipasang pada bantalan kayu atau baja. Penambat kaku ini sudah tidak layak untuk digunakan pada rel kereta api, khususnya dengan beban lalu lintas yang tinggi. Jenis penambat elastis diciptakan untuk meredam getaran dengan frekuensi tinggi pada rel yang diakibatkan oleh kereta api ketika bergerak di atasnya. Ya, selanjutnya adalah bantalan beton. Bantalan beton tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Oleh karena itu harus cukup kuat untuk menahan beban kereta api yang berjalan di atas rel. Bantalan dipasang melintang rel pada jarak antara bantalan yang satu dengan lainnya sepanjang 0,4 sampai 0,6 meter. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen rel kereta api, yaitu rel itu sendiri. Rel merupakan 2 batang logam kaku yang sama panjang, dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan untuk jalur kereta api. Di sini rel ini sendiri menggunakan rel 54 yang pada umumnya biasa digunakan di Indonesia dengan standar UIC. Rel di sini bertujuan untuk mengarahkan atau membantu kereta api tanpa memerlukan pengendalian. Rel di sini diikat pada bantalan dengan menggunakan paku rel, skru penambat atau yang biasa disebut bandrol. Rel biasanya dipasang di atas badan jalan yang dilapisi dengan batu kericak atau yang disebut balas. Balas berfungsi pada rel kereta api untuk meredam getaran dan lenturan rel akibat beratnya kereta api. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai wesel. Wesel yang diserap dari bahasa Belanda, wissel, adalah instalasi mekanis pada rel kereta api yang bercabang tempat berpindahnya jurusan jalur kereta api. Wesel biasanya menggunakan penggerak mekanik ataupun otomatis. Tapi di sini
Wesel ini menggunakan perangkat penggerak mekanik yang bisa ditunjukkan oleh adanya kotak penggerak ini. Berikut adalah komponen rel jika dilihat dari susunan strukturnya. Di sini di atas sendiri ini ada rel, lalu di bawahnya ada bantalan yang diikat dengan penambat. Kemudian di bawahnya ada balas serta balas atau tanah dasar.